Syaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, Rabb kalian yang menciptakan manusia yang satu, yakni Adam alaihi salam, dan yang menciptakan manusia satu, yakni istrinya Hawa alaihi salam, dan dari keduanya diciptakan banyak keturunan dari laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dan jagalah silaturahim. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah yang baik-baik, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia dalam kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang akan saya bawakan ini berjudul Kematian Sedang Mengejarmu Wahai Muslim. Risalah ini akan saya sampaikan kepada siapapun tanpa memandang suku, memandang tua ataupun muda, memandang kecil maupun besar, seluruh manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mendengar, menyaksikan, bahkan melihat siaran di masjid-masjid manapun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Kemudian kita kaget dan mengatakan, ya Allah, baru kemarin saya melihat dia. Ya Allah, baru kemarin saya ngobrol bareng dia. Dengan tidak menyangka. Jangan kaget jemaah sekalian. Karena suatu saat nanti nama kita yang akan disiarkan di masjid-masjid. Suatu saat nanti nama kita yang akan disiarkan di masjid-masjid jemaah sekalian. Dan suatu saat nanti jasad kita yang akan berbaring di atas meja mayat. Suatu saat nanti jasad kita yang akan dimandikan saudara-saudara kita jemaah sekalian. Suatu saat nanti jasad kita yang akan dimandikan, disolatkan oleh saudara-saudara kita dan orang-orang terdekat kita. Marilah kita renungkan bersama jemaah sekalian. Suatu saat nanti jasad kita akan dimasukkan ke keranda mayat, dihantarkan ke kuburan. Dan barang siapa orang-orang yang di sana ketika hidup di dunia, ketika jasadnya diantarkan ke kuburan di atas keranda, jika dia dalam hidupnya beramal saleh, berbuat kebaikan, taat kepada Allah, ketika bermaksiat dia langsung bertobat kepada Allah, maka di dalam keranda dia akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, tanpa satu orang pun yang mendengarnya. Segerakanlah aku menuju rumah baruku. Ini bagi orang-orang yang selalu beramal saleh, taat kepada Allah. Dia akan
bicara di dalam keranda tanpa satu orang pun mendengarnya, mengatakan qaddimuni, segerakanlah aku menuju rumahku. Dan begitu pula sebaliknya jamaah sekalian. Bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, kufur kepada Allah, maka ketika diangkat mayatnya di atas keranda, dihantarkan ke kuburan, dia akan berteriak-teriak tanpa satu orang pun mendengarnya jamaah sekalian. Dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, ya wailaha aina yadhhabuna biha, akan diulang-ulang dia mengatakan tersebut. Wahai orang-orang yang ada di sekitarku, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Saking takutnya dia bertemu dengan alam kubur. Karena dia sudah tahu dia ahlu maksiat, tidak pernah bertobat kepada Allah. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, meningkatkan amalan-amalan soleh kita. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan apabila kita nanti diantarkan ke kuburan jemaah sekalian, akan ikut kepada kita tiga. Yang pertama keluarga kita, yang kedua harta kita, dan yang ketiga amalan kita. Dan akan berpulang meninggalkan kita dua, keluarga kita. Secinta-cintanya suami dengan istrinya, secinta-cintanya istri dengan suaminya, apabila suaminya meninggal, tidak mungkin istrinya akan menginap di kuburan tersebut. Secinta-cintanya anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal, anak itu tidak akan mungkin menginap di kuburan tersebut. Begitu pula harta kita. Semewah apapun mobil yang kita miliki, hanya akan parkir di luar pagar kuburan. Dan yang akan menemani kita di dalam kuburan adalah amalan-amalan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah mengingat kematian sebagai rem dalam kehidupan kita. Teruslah mengingat kematian agar kita tidak jauh dari Allah. Ketika kita ingin melakukan maksiat, ingin jauh dari Allah, ingatlah kematian, bahwasanya kita tidak akan kekal hidup di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah. Dan di akhirat nanti jamaah sekalian, hanya ada dua kelompok. Yang pertama kelompok ahlu surga, penghuni surga, dan yang kedua kelompok penghuni neraka. Maka suatu saat nanti penghuni surga akan mengatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, sudahkah kalian mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar? Wahai penghuni neraka, sudahkah kalian paham sekarang bahwasanya janji Allah itu benar? Maka penghuni neraka akan menjawab, ya benar. Saya baru menyesali sekarang, tapi di situ penyesalan tiada gunanya lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali ke alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal di dalamnya. Di dunia ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa summa ilaina turja'un. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa, yang bernapas akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia dan seisinya. Oleh karena itu jamaah, sekali lagi saya ingatkan, marilah kita tingkatkan amalan-amalan kita. Siapkan bekal kita untuk menghadap alam kubur. Siapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di alam kubur nanti jemaah, ketika keluarga kita semuanya meninggalkan kita sendirian, akan datang malaikat dan akan menanyakan pertanyaan kepada kita. Malaikat akan menanyakan, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Barang siapa yang dia di dalam hidupnya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dekat kepada Allah, maka ketika ditanyakan pertanyaan tersebut, akan mudahnya dia menjawab, akan dimudahkan lisannya untuk menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah.
Dan jika ditanyakan, man nabiyuka, siapakah nabimu? Barang siapa yang hidup di dunia beriman kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka ketika di alam kubur ditanyakan pertanyaan tersebut, akan mudah lisannya menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan ditanyakan lagi, ma kitabuka, apa kitabmu? Barang siapa yang dia ketika hidup di dunia beriman kepada Al-Quran, memahami isi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka lisannya akan dimudahkan untuk menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini pesan-pesan yang akan saya sampaikan. Untuk mengakhiri khutbah ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Utsman bin Affan, siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan? Sahabat Nabi, anak mantu Nabi. Suatu ketika dia membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, menemukan ayat yang berkenaan dengan alam kubur. Hatta zurtumul maqabir, dalam surat At-Takasur. Seketika itu pula Utsman bin Affan menangis terisak-isak. Saking tidak kuatnya menangis sampai Utsman bin Affan pingsan. Lalu istrinya datang kepada Utsman bin Affan, membangunkan Utsman bin Affan, tidak bangun juga. Kemudian istrinya memanggil sahabat-sahabat yang masih hidup di kala itu. Dipanggillah sahabat-sahabat untuk membangunkan Utsman bin Affan. Sahabat pun tidak bisa membangunkannya. Kemudian dipercikkan sedikit air ke wajah Utsman bin Affan dan terbangunlah Utsman bin Affan. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, kenapa engkau bisa menangis sampai terpingsan seperti ini? Apa jawab Utsman? Saya membaca ayat-ayat Allah tentang kuburan. Maka muncullah pertanyaan dari para sahabat. Apakah kamu takut? Sedangkan engkau adalah sahabat Nabi, dijamin masuk surga sama Rasulullah. Disebutkan oleh Rasulullah keutamaan-keutamaannya. Apa jawab Utsman bin Affan? Memang benar. Aku dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin bagiku siksa alam kubur. Bayangkan jamaah sekalian, Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Kita siapa? Sahabat Nabi bukan, bahkan jauh. Ulama juga bukan. Imam masjid gak masuk kategori. Makmum kadang-kadang, tapi menginginkan surga. Apa kita tidak malu kepada Allah? Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini khutbah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup khutbah kali ini dengan membaca doa secara bersama. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Memohon ampunan kepada Allah atas maksiat kekhilafan yang kita perbuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau yang maha mengendalikan alam semesta, ya Allah. Engkaulah sang maha pencipta, ya Allah. Engkau yang maha menerima taubat hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, yang maha pengampun dan luas ampunannya. Ampunilah dosa-dosa kami atas semua kekhilafan-kekhilafan kami yang kami lakukan. Ya Allah, terimalah taubat-taubat kami, ya Allah. Sungguh Engkau yang maha menerima taubat. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami dari yang kecil maupun yang besar, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, karuniamu meliputi langit dan bumi. Ya Allah, Engkaulah yang maha menutupi aib-aib kami. Engkaulah yang maha menutupi aib-aib kami, ya Allah. Sedangkan Engkau tahu rahasia-rahasia kami, ya Allah.
Kami dianggap mulia karena Engkau tutupi aib-aib kami, ya Allah. Kini kami datang kepadamu, ya Allah, dengan penuh penyesalan. Kini kami datang kepadamu dengan penuh dosa, ya Allah. Janganlah Engkau murka terhadap kami, ya Allah, atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Janganlah Engkau cabut rahmat-Mu dari kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami. Bimbinglah kami sampai menuju jalan ridho-Mu, masuk ke dalam jannah-Mu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah